Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam mata kuliah Rekayasa Pondasi 2, pertemuan ke-13. Kali ini kita beralih ke topik baru, turap. Kemarin sudah file. Sampai pertemuan ke-12 kita membahas file. Pertemuan ke-13 sampai ke-15, 3 pertemuan terakhir ini kita membahas tentang turap. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pendahuluan tentang turap secara umum, dan yang kedua, turap cantilever di tanah granuler. Oke, kita mulai saja. Nah, tujuan pertemuan kali ini apa? Tujuan kali ini adalah adik-adik mampu memahami pengertian dan penggunaan turap. Kenapa adik-adik butuh turap? Kenapa adik-adik harus memakai turap? Apa itu turap? Itu adik-adik harus tahu. Terus yang kedua, adik-adik harus memahami tipe-tipe turap. Nah, nanti tipe-tipe turap ada yang berdasarkan bahan. Misalnya turap beton, turap baja, turap kayu, dan lain-lain. Terus ada turap berdasarkan strukturnya. Nah, nanti ada turap cantilever, turap diangkor, dan lain-lain. Nah, itu harus paham kapan memakai itu, kapan butuh itu. Terus yang ketiga, adik-adik harus mampu memahami dan menghitung gaya-gaya lateral pada dinding turap. Nah, ini dasarnya adalah mekanika tanah 2. Kalau belum bisa menghitung gaya lateral, belum bisa menghitung gaya aktif pasif, silahkan baca lagi buku mekanika tanah 2. Karena itu dasarnya dari pertemuan kali ini dan 2 pertemuan berikutnya. Terus yang ketiga, adik-adik harus mampu menganalisis turap cantilever pada tanah granuler. Nah, nanti turap cantilever bisa dipasang di tanah granuler atau di tanah kohesif. Nah, nanti tanah pada turap itu ada 2, tanah backfill sama tanah asli. Backfill itu urukannya. Maksudnya seperti ini. Maksudnya seperti ini turap, terus ini tanah aslinya. Ini tanah aslinya. Terus ini permukaan tanah yang baru, tanah uruknya. Nah, tanah uruknya ini mesti tanah pasir. Kalau adik-adik mendesain, seharusnya ini tanah pasir. Nah, yang tanah aslinya ini bisa tanah granuler, bisa tanah kohesif. Nah, di pertemuan kali ini kita membahas tanah dasar yang granuler. Di pertemuan berikutnya tanah dasar kohesif. Itu ya. Oke, kita mulai saja. Nah, topik bahasan pertama adalah pendahuluan mengenai turap. Nah, pertama, apa itu turap? Nah, turap itu dinding vertikal relatif tipis yang berfungsi untuk menahan tanah atau masuknya air. Nah, ini ada beberapa kata kunci. Yang pertama, dia dinding vertikal. Ini 1. Terus yang kedua, dia relatif tipis. Ini 2. Dan yang ketiga, fungsinya untuk menahan tanah atau air, masuknya air. Nah, ini ada 3 kata kunci. Dia vertikal, bentuknya vertikal. Saya gambarkan. Vertikal memanjang biasanya. Ini tampak samping. Ini vertikal. Terus dia digunakan untuk menahan tanah di belakangnya. Nah, terus kalau umumnya dia memanjang. Kalau pile dia hanya setempat ya. Kalau pile dia bentuknya, misalnya pilenya bentuknya profil seperti ini. Nah, setempat. Kalau turap tampak atasnya memanjang seperti ini. Tampak atasnya memanjang. Kalau pile dia hanya setempat. Nah, dia dinding vertikal memanjang. Yang kedua, relatif tipis. Nah, relatif tipis apa? Artinya apa? Umumnya berat sendiri turap itu diabaikan. Umumnya berat sendiri turap diabaikan. Karena dianggap relatif tipis.
Tapi nanti untuk turap dari beton kemungkinan dia cukup berat sehingga tidak cocok untuk kondisi-kondisi tertentu. Nah, terus yang ketiga fungsinya untuk menahan tanah atau masuknya air. Nah, ini fungsinya menahan tanah di sini. Nah, atau menahan masuknya air. Nah, tapi kita akan membahas yang menahan tanah ini. Nah, ada 3 kata kunci. Dia berbentuk vertikal. Terus yang kedua relatif tipis. Berarti apa? Beratnya bisa diabaikan pada kondisi umum. Terus dia fungsinya menahan tanah atau air. Nah, penggunaannya misalnya untuk dinding penahan tanah. Nah, misalnya pada tebing jalan raya atau tebing sungai dan lain-lain. Nah, terus yang kedua misalnya untuk dermaga. Nah, ini tadi untuk dinding penahan tanah, terus yang kedua untuk misalnya dermaga. Terus bisa juga untuk dinding penahan galian pada konstruksi basement, underpass, dan lain-lain. Nah, turap banyak digunakan pada bermacam-macam konstruksi. Nah, ini banyak digunakan pada bermacam-macam konstruksi. Tidak hanya untuk menahan tanah, bisa juga untuk dermaga, terus bisa juga untuk galian, bisa juga untuk tebing, dan lain-lain. Nah, itu ya, banyak kegunaannya. Terus, yang kedua, tipe-tipe turap berdasarkan bahannya. Nah, misalnya ada turap kayu. Nah, ini misalnya turap kayu. Misalnya dari papan biasa, papan kayu. Seperti ini papan kayu, hanya papan kayu dijejer-jejerkan, terus papan kayu dikasih pengunci dan lain-lain. Ini contohnya, misalnya. Nah, biasanya digunakan pada bangunan yang tidak permanen. Biasanya bangunan tidak permanen. Kenapa? Karena umumnya umur kayu jika dibandingkan umur baja, umur beton itu relatif lebih singkat. Itu yang pertama. Terus kayu juga sering diserang misalnya jika tidak ditreatment dengan kondisi khusus diserang misalnya rengat dan lain-lain. Nah, jadi umumnya digunakan untuk bangunan yang tidak permanen. Terus umumnya juga tanah yang tidak tinggi. Nah, maksudnya ini untuk menahan tanah yang tidak tinggi. Misalnya ini turapnya, ini tanahnya, nah ini ketinggiannya ini tidak terlalu tinggi. Nah, ini dari segi kekuatannya, ini ditinjau dari kekuatannya. Nah, kalau yang ini biasanya ditinjau dari keawetannya. Terus yang kedua, turap beton. Ini turap beton. Nah, ini misalnya beton untuk bangunan air dan lain-lainnya. Misalnya juga digunakan untuk reklamasi misalnya dan seterusnya. Turap beton adalah balok-balok yang telah dicetak sebelum dipasang. Umumnya dia precast umumnya. Jarang yang dicor di tempat. Nah, biasanya dia precast. Dicetak jadi tidak dicor di tempat. Terus biasanya untuk bangunan permanen dan detail konstruksi yang agak sulit. Nah, ini umumnya berat juga. Nah, jadi kalau mau memasang di lereng itu harus hati-hati. Misalnya ada lereng gini, terus dipasang turap beton. Nah, ini juga harus hati-hati. Diperhitungkan kesetimbangan overall-nya seperti ini. Siapa tahu dia untuk menahan ketinggiannya ini bisa. Tetapi kalau untuk menahan longsorannya ini dia tidak mampu. Kenapa? Karena ini relatif berat misalnya. Ini harus dihati-hati di lereng misalnya.
Takutnya dia bisa menahan tanah ketinggian sekian, tetapi karena berat malah timbul masalah stabilitas lereng overall. Nah, itu ya. Terus yang kedua turap baja. Yang ketiga turap baja. Turap baja ini yang sangat umum digunakan. Kenapa? Karena dia kuat. Ini kuat menahan gaya benturan saat dipasang ini. Tahan benturan. Terus dia tipis, tidak begitu berat. Nah, ini disukai. Karena tipis dan tidak begitu berat ini menjadi disukai. Nah, dia juga kuat menahan benturan. Nah, dan dia juga bisa dipakai berulang-ulang. Nah, jadi misalnya untuk konstruksi mencegah aliran air misalnya. Mencegah aliran air untuk membuat misalnya menanggul sungai awalnya. Nah, itu digali dulu. Digali setelah selesai konstruksi sungainya, ini turapnya diambil kembali, itu enggak masalah, bisa. Itu ya. Jadi ini bisa dipakai berulang-ulang. Nah, misalnya untuk proses konstruksi tadi di sungai. Nah, setelah konstruksi sungainya selesai, ini dicopot lagi, itu boleh. Nah, terus tipe-tipe turap selanjutnya adalah berdasarkan strukturnya. Nah, berdasarkan strukturnya. Tadi adalah berdasarkan bahannya, sekarang berdasarkan strukturnya. Nah, yang pertama adalah turap cantilever. Turap cantilever umumnya menahan beban hanya ini kurang dari sama dengan 6 meter. Nah, kalau lebih dari 6 meter nanti ada konstruksi dengan angkur. Nah, kalau ini biasanya kurang sama dengan 6 meter. Kalau mau dilebihkan nanti bisa boros. Misalnya ini tingginya mau 10 meter tapi tidak dengan angkur, itu nanti bisa tidak efisien. Terus yang kedua tadi turap turap dengan angker. Nah, ini mengandalkan tahanan jepit tanah ini dan angker ini. Kalau tadi hanya mengandalkan jepit, kalau ini ada angkernya membantu ini. Ini ada tarikannya, gaya F di sini. Terus ketinggiannya jika lebih dari 11 meter biasanya dengan 2 angker. Kalau kurang dari 11 meter, 1 angker cukup umumnya. Nah, nanti tergantung kondisi juga. Nah, terus yang ketiga, dinding turap dengan landasan panggung atau platform. Nah, ini turapnya, terus ini ada tiang. Ini landasannya, ini platform. Nah, untuk apa? Nah, tekanan tanah lateral ini, tekanan tanah di sini dibagi antara turap dan tiang-tiang ini. Jadi ini berfungsi membagi tekanan tanah lateral. Nah, tiang-tiangnya ini. Jadi dia turapnya lebih ringan, menahan beban lebih ringan. Terus tadi tiang-tiang ini berfungsi membagi beban lateral. Nah, terus biasanya digunakan pada beban berat, pada beban yang berat. Nah, terus yang kedua, yang terakhir bendungan elak atau cellular cover dam. Nah, ini berisi sel-sel yang diisi dengan pasir. Ini diisi dengan pasir. Nah, biasanya ini mengandalkan berat sendiri. Nah, tadi kalau secara umum turap itu dengan jepitan, terus ada tadi yang dengan angker. Nah, kalau cover dam ini, cellular cover dam ini dengan berat sendiri, dengan gravitasi berat sendiri.
Terus yang berikutnya gaya-gaya yang bekerja pada turap. Nah, ini gaya lateral. Nah, dianggap dinding bergerak lateral, menggeser, bergeser, atau berotasi. Ini gaya lateral. Misalnya saya kasih ilustrasi. Misalnya ini gaya turapnya. Terus ini tanahnya. Nah, gaya lateral ini mengakibatkan turapnya bergeser. Mengakibatkan bergeser seperti ini. Atau mengakibatkan berotasi. Maksudnya menggeser ya. Lateralnya ini mengakibatkan dia bergeser, terus yang kedua dia berotasi. Nah, jadi nanti kita kita cek keamanan sigma FH sama sigma momen. Nah, berotasi ini kebalik ya. Ini kebalik. Nah, ini kebalik. Nah, seperti ini. Nah, berotasi seperti ini. Nah, jadi nanti agar seimbang sigma FH sama dengan 0 dan sigma momen sama dengan 0. Agar dia tidak berotasi dan tidak bergeser. Nah, gaya lateral ini dia gayanya menggeser dan cenderung membuat turap berotasi. Nah, karena adanya gaya pasif akan menahan gaya aktif. Nah, ini sudah kita bahas di Mektan 2 dan di Rekpon 1. Kesetimbangan geser dan kesetimbangan momen. Nah, di turap ini tidak ada kesetimbangan kapasitas dukung. Tidak ada kesetimbangan kapasitas dukung. Kenapa? Tadi karena beratnya dianggap 0. Nah, karena tipis. Umumnya ya, ini secara umum turap itu tidak dianalisis kapasitas dukung karena beratnya sangat kecil. Nah, secara umum. Nah, ini cara menghitung gaya aktif sama pasif gimana? Umumnya menggunakan teori Rankine atau Coulomb. Nah, insya Allah ini sudah kita pelajari di mekanika tanah 1. Insya Allah mudah. Terus yang kedua akibat air. Nah, secara umum air yang akan kita analisis itu horizontal, setimbang kiri dan kanan sama. Nah, ini nanti kasus umum kiri dan kanan sama. Tetapi nanti kasus-kasus tertentu kiri dan kanan berbeda. Nah, jika kiri dan depan dan belakang turap muka airnya sama, nanti dia saling meniadakan. Beban airnya saling meniadakan ya. Misalnya ini turap, terus airnya kiri dan kanan sama. Nah, ini muka airnya ya. Ini misalnya ini muka air, nggak kelihatan. Nah, ini misalnya ini muka air, kiri dan kanan sama, tekanan hidrostatisnya nanti sama. Kiri dan kanan sama, tekanan hidrostatisnya diabaikan. Kalau kiri dan kanan sama. Nah, kalau berbeda gimana? Nah, ini harus dihitung. Cara yang hitung gimana? Dengan flow net. Nah, ini flow net sudah kita jelaskan di mekanika tanah 2. Nah, jika ada perbedaan muka air depan dan belakang, maka kita hitung. Pertama kita gambar dulu flow netnya, lalu kita hitung tekanan air di dinding sini. Nah, di dinding turap ini kita hitung dengan flow net ini. Nah, caranya gimana? Sudah kita gambar. Nah, nanti kita dalam kuliah kali ini kita hanya menganggap kiri dan kanan sama. Nah, tidak berbeda. Nah, jadi nanti relatif lebih mudah analisisnya jika dibandingkan dengan muka dan belakang berbeda. Nah, kalau yang analisis yang muka air depan dan belakang berbeda, nanti agak susah karena harus gambar flow net dulu.
Nah, ini harus digambar flownet dulu, ini harus digambar. Nah, ini flownet-nya ini harus digambar dulu. Kalau muka depan dan belakang berbeda.